Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hikis dengan NIM 2110114006062 dari kelas 08 TPLP 009. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas pada mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Pembahasan studi kasus dengan NIM nomor akhir 246 dengan berjudul Groupware. PT Sinergi Digital adalah sebuah perusahaan konsultan IT yang sedang berkembang pesat dengan 150 karyawan yang tersebar di 3 lokasi berbeda, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tim proyek seringkali melibatkan anggota dari lokasi yang berbeda dan berinteraksi dengan klien dari berbagai latar belakang. Kolaborasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan proyek-proyek mereka. Saat ini PT Sinergi Digital menghadapi beberapa tantangan dalam kolaborasi, seperti komunikasi yang tidak efisien, email seringkali menumpuk, sulit melacak percakapan penting, dan sering terjadi miskomunikasi. Lalu, manajemen dokumen yang kacau. Dokumen proyek disimpan di berbagai tempat, yaitu di server lokal atau cloud pribadi, sulit mencari versi terbaru, dan sering terjadi duplikasi. Lalu ada koordinasi rapat yang rumit, yaitu menentukan jadwal rapat yang cocok untuk semua anggota tim melintas lokasi sangat memakan waktu. Yang terakhir ada kurangnya transparansi progres proyek. Manajer proyek kesulitan mendapatkan gambaran utuh tentang status pekerjaan masing-masing anggota tim. Manajemen PT Sinergi Digital menyadari bahwa Groupware dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Mereka berencana untuk mengimplementasikan sebuah sistem Groupware terintegrasi. Di sini saya akan memaparkan tentang jawaban dari studi kasus di bawah ini. Yang pertama, studi kasusnya ada 3 jenis fitur Groupware paling krusial. Yang pertama itu harus mempunyai fitur komunikasi yang terintegrasi seperti chat, video call, dan diskusi threaded. Mengapa fitur ini penting? Karena untuk mengatasi komunikasi yang tidak efisien. Fitur komunikasi real time seperti chat dan video call memungkinkan kolaborasi instan lintas lokasi. Sementara threaded discussion menjaga konteks diskusi agar tidak tercampur seperti pada email. Dampak apa saja yang termasuk dalam fitur ini? Yang pertama itu ada meminimalkan miskomunikasi, yang kedua mempercepat pengambilan keputusan, lalu yang terakhir ada memudahkan pelacakan percakapan penting. Lalu yang kedua, harus ada fitur manajemen dokumen terpusat atau file sharing dan version control. Mengapa penting? Karena untuk mengatasi manajemen dokumen yang kacau, fitur ini menyatukan semua dokumen dalam satu sistem dengan kontrol versi. Tim dapat dengan mudah mengakses versi terbaru dari dokumen dan menghindari duplikasi. Dampak apa saja? Yang pertama, ada menjamin konsistensi data, lalu ada meningkatkan efisiensi pencarian dan kolaborasi dokumen. Lalu yang terakhir ada mengurangi potensi konflik antar versi. Lalu yang ketiga, harus mempunyai fitur manajemen proyek dan kolaborasi tugas seperti task board, timeline, dan progress tracker. Mengapa penting? Karena untuk mengatasi kurangnya transparansi proyek dan sulitnya koordinasi jadwal rapat. Fitur ini memungkinkan penjadwalan tugas, pelacakan progres, dan integrasi kalender untuk mengatur rapat secara efisien. Dampak yang diberikan untuk dari fitur ini, yang pertama ada memberikan visibilitas penuh ke status proyek, lalu memudahkan kolaborasi antara anggota tim, lalu yang terakhir ada menghemat waktu dalam koordinasi jadwal. Lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu contoh aplikasi atau platform Groupware yang cocok untuk studi kasus ini. Yang pertama ada Microsoft Teams, yaitu untuk komunikasi yang terintegrasi. Keunggulannya, yang pertama integrasi kuat dengan Office 365, lalu tersedia chat, video call, dan threaded conversation. Yang terakhir ada aman dan mendukung skala perusahaan besar. Untuk keterbatasannya dalam Microsoft Teams tersebut, yaitu membutuhkan pelatihan awal dan integrasi penuh optimal hanya jika menggunakan ekosistem Microsoft. Jadi di luar Microsoft itu mungkin kurang optimal. Lalu ada Google Workspace untuk manajemen dokumen yang terpusat. Keunggulannya adalah kolaborasi real time pada Google Docs, Sheet, dan lain-lain. Lalu riwayat versinya otomatis dan akses cloud yang mudah dari mana saja.
Keterbatasan dari Google Workspace adalah yang pertama, butuh koneksi internet yang stabil dan tidak semua fitur cocok untuk dokumen kompleks atau presentasi tingkat lanjut. Yang ketiga, contoh aplikasinya seperti Asana atau Trello atau Jira untuk manajemen proyek dan kolaborasi tugas. Keunggulannya dari aplikasi di atas adalah yang pertama, visualisasi progres dengan board dan timeline, integrasi dengan Slack, Google Calendar, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, cocok untuk metode agile dan lintas departemen. Untuk keterbatasan aplikasi di atas, yaitu yang pertama, terlalu banyak fitur dapat membingungkan pengguna baru. Lalu yang terakhir ada kurva belajar tergantung pada platform. Dalam kurung, Jira cenderung lebih teknis. Lalu untuk studi kasus yang ketiga, yaitu evolusi antar pengguna CLI, GUI, atau GUI, dan NUI, dan seterusnya. Yang pertama, kita bahas tentang CLI atau Command Line Interface. Ciri-cirinya yaitu interaksi berbasis teks dan perintah manual. Kelebihan dari CLI yaitu ringan, cepat, dan sangat fleksibel. Kekurangannya tidak intuitif bagi pengguna awam atau pengguna baru. Yang kedua ada GUI atau Graphical User Interface. Ciri-cirinya yaitu penggunaan icon, jendela, dan pointer. Kelebihannya lebih ramah pengguna, intuitif, dan visual. Kekurangan dari GUI adalah butuh lebih banyak sumber daya sistem. Yang ketiga ada NUI atau Natural User Interface. Ciri-cirinya yaitu interaksi alami seperti sentuhan, suara, dan gerakan, misalnya Siri, touchscreen, atau gestur. Kelebihannya yaitu mendekati cara manusia berinteraksi secara alami. Kekurangannya masih butuh penyempurnaan dalam konteks dan akurasi. Yang terakhir ada menuju Zero UI dan Augmented Reality Interface. Interaksi melalui konteks, sensor, AI, dan realitas campuran. Contoh, Smart Glasses atau AI Assistant proaktif. Faktor-faktor kunci pendorong evolusi antarmuka. Yang pertama, kemajuan perangkat keras. Kamu tenang ini. Faktor-faktor kunci pendorong evolusi antarmuka. Yang pertama, kemajuan perangkat keras. Contohnya, CPU dan GPU yang lebih kuat memungkinkan visualisasi kompleks. Lalu ada sensor dan kamera mendukung gestur dan input suara. Yang kedua, kebutuhan dan harapan pengguna. Contohnya, keinginan akan kemudahan, kecepatan, dan pengalaman intuitif. Lalu ada perkembangan budaya digital dan pengguna non-teknis. Yang ketiga ada inovasi perangkat lunak dan AI. Kunci pendorongnya yaitu perangkat lunak semakin mampu memahami konteks dan bahasa alami. Lalu ada integrasi machine learning memungkinkan adaptasi dan prediksi kebutuhan pengguna. Yang keempat ada mobilitas dan aksibilitas, yaitu perangkat mobile mengubah pola interaksi seperti touch melewati mouse atau keyboard. Lalu ada interaksi multimodal menjadi standar. Kesimpulan dari yang saya petik dari studi kasus di atas yaitu untuk PT Sinergi Digital, implementasi grup yang menyentuh aspek komunikasi, dokumentasi, dan manajemen proyek sangat penting. Pemilihan platform harus mempertimbangkan integrasi lintas lokasi dan kemudahan penggunaan. Sementara itu, evolusi antarmuka menunjukkan bahwa kolaborasi masa depan akan semakin intuitif, cerdas, dan adaptif terhadap cara manusia bekerja. Demikian pembuatan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.